Mbak Uni. Iya, kalau saya melihat kalangan muda Makassar ini memang sebagian ada yang care ya. Tidak ada perubahan pola pikir menuju yang lebih baik, menuju cinta lingkungan, penyihatan lingkungan. Tapi di sisi lain ada yang sangat parah dan yang sangat parah itu banyak. Tidak usah saya menyebutkan siapa-siapa yang punya banyak dosa. Mungkin saya juga punya banyak dosa. Tapi dosa-dosa orang itu nampak bisa kita lihat dengan menumpuknya jumlah sampah di TPA. Semakin banyak sampah di TPA, semakin banyak ya orang yang berdosa di Makassar ini. TPA Taman apa maksud saya? Ya? Kenapa maksud saya berdosa untuk lingkungannya? Karena apa? Seharusnya sampah itu yang 30% kurang lebih sampah organik itu tidak usah menuju TPA, tapi dikelola jadi pupuk organik, untuk jadi kompos, atau diberikan kepada yang peternak. Mencari tahu saja, itu harus ada ini bisa dibuat kayak ini kaum komunitas milenial bisa mempetakan komunitas peternak yang membutuhkan banyak sampah organik. Nah, bayangkan kalau 70% sampah organik menuju TPA kita bisa hilangkan, sisa 30% lagi. Nah 30% itu 15-20% itu sampah kering. Itu selesai dengan ban sampah. Bisa 10% beban TPA. Nah, itu 5%-nya residu. 5%-nya itu sebenarnya masih bisa menghasilkan dulu. Itu kalau kita mikir-mikir atau mau apa lagi namanya memikirkan bagaimana untuk bisa menjadi orang yang berguna untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Saya kira yang mau gaya hidup masyarakat sekarang, remaja yang bisa memiliki gaya hidup masa depan yang baik adalah mereka yang punya gaya hidup green ya. Green dalam hal ini baik dalam segi penggunaan pelaporan keuangannya yang transparan. Yang kedua, green terhadap memanusiakan manusia dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Itu maksud saya memiliki green thinking, pemikiran hijau. Pemikiran yang hijau ya, green thinking. Hijau itu netral ya. Itu yang susah kayaknya. Tantangannya di situ, Mbak Uni. Ya, tantangannya di situ. Tapi apakah ada yang mau berdarah-darah atau bercapek-capek untuk memikirkan itu, mau melakukan banyak mengeluarkan banyak tenaga, padahal kan pikir daripada membuang waktu banyak untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Kayak komunitas remaja itu lebih sibuk dengan handphone mereka. Kan bisa mensedekahkan waktu kita berapa jam per hari lah untuk lingkungan kita. Seperti itu. Jadi mereka yang hebat bergaya hidup elegan, berbau lingkungan itu adalah mereka yang memikirkan sedekah waktu per harinya untuk lingkungan atau alam sekitar kita. Oke, baik. Ya. Kami beri kesempatan untuk pendengar juga, kayaknya ada yang ingin bergabung di line telepon 0821 3-nya 4 kali 3333 9440 ya. Saya ulang di 0821 3333 9440. Saya ke line telepon dulu Mbak Usni, kita menyapa pendengar. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Dengan Junedi di Makassar ya. Oke, Junedi di Makassar. Apakah Junedi sudah berkontribusi untuk menjaga lingkungan? Saya ingin tanyakan dulu secara khusus ini. Kenapa ya? Junedi sudah berkontribusi secara khusus untuk menjaga lingkungan selama ini? Iya, sebenarnya harus kalau menjaga lingkungan itu. Kalau Mera ya lagi jaga lingkungan, siapa lagi? Oke, mulai dari Anda ya. Iya, mulai dari kita sendiri ya Mbak. Jaga lingkungan. Kalau tidak jaga lingkungan hanya seakan-akan saja tiada saja kalau misalnya ada sampah tidak diambil, itu namanya tidak menjaga lingkungan begitu. Oke.
Pak Junedi ada pertanyaan mungkin terkait topik kita gaya hidup ramah lingkungan. Ini saya dari tadi saya monitoring dari persatu dari tadi. Iya. Kalau begini, kalau misalnya itu orang-orang tidak, contohnya begini, contohnya begini kan ini karena sekarang musim hujan. Terus kalau misalnya sembarang sampah nabuan turun di kanal, apalagi di sini Jalan Nuri ini, ada kanalnya ya? Iya ada kanalnya. Iya, pasti kalau misalnya rata-rata orang kalau tidak mau susah. Tidak mau susah. Jadi dia buang di situ. Sambar mina buang sampahnya. Apalagi kalau seperti PT-PT itu, itu botol minumannya itu penumpangnya. Kalau sudah dia langsung ke selepas saya turun. Dalam sudah bungkus. Kalau saya tidak seperti PT, saya tidak seperti PT, terus saya kalau sudah makan gula-gula atau permen saya makan. Kita ambil bungkusannya. Saya kasih masuk di kantong plastik, baru saya bawa pulang. Oke. Baik. Itu namanya ramah lingkungan kalau begitu. Itu, apakah berdosa itu kalau misalnya begini? Terus sambar buang sampah, misalnya di kanal. Apakah berdosa itu orang itu yang ketahuan buang sampah di kanal? Apakah ada dendanya bagaimana? Ini bertanyanya dosa ya di Mbak Uni ya. Oke, iya, makasih banyak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih tidak, kita jangan berbicara tentang dosa. Tepat atau tidak sih tindakan yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Kebiasaan masyarakat yang hidup dekat kanal, ini lokasinya di Jalan Nuri nih, Mbak Uni. Apakah tepat tidak kalau mereka berperilaku seperti itu? Karena jadi kembali lagi ke gaya hidup. Kalau tidak mampu melakukan apa-apa untuk lingkungan kita, untuk kehidupan yang lain, ya tidak usah mengotori. Kita ingin kembali ke Pak Supomo ya. Kalau tidak bisa membersihkan, tidak usah mengotori. Jadi kalau memang tidak bisa memberikan sedekah uangnya, sedekah waktunya atau sedekah tenaganya, ya mungkin lebih baik jangan mengotori lingkungan sekitar kita. Karena bisa jadi sekarang ini mereka yang kena banjir gara-gara tumpukan sampah kita. Tapi enggak bisa menjadi sebuah jaminan bahwa besok-besok kita lagi yang kebanjiran sampah. Karena ya apa yang kita tanam ya itulah yang akan kita tuai. Jadi kalau nggak bisa membersihkan jangan mengotori katanya ya. Jadi apa yang disaksikan oleh Junedi itu sesuatu yang tidak boleh ditiru ya. Mbak Undi ya. Makanya saya bilang tadi sebenarnya semua bisa selesai ketika green tuh pikiran yang di-greenkan. Jadi saya bisa memanage apa yang akan kita lakukan. Ini tantangan untuk pendengar kita. Setelah acara ini berakhir, semua pendengar ini harus berpikir green thing ya, berpikir secara hijau. Entah itu mungkin dengan cara memelihara, memilah sampahnya dengan baik dan mengurangi penggunaan bahan plastik gitu ya. Misalnya saja botol minumnya yang plastik itu kan bisa dibuatkan seperti pot. Kemudian saya ingat dulu waktu saya masih SD atau ke SMP itu botol plastik itu bisa dijadikan bunga gitu kan, bisa digunting-gunting kemudian dijadikan bunga gitu. Itu kan bisa didaur ya Mbak Uni ya, daripada dibuang sia-sia ke lingkungan gitu. Jadi mari sama-sama kita menjawab tantangan ini untuk pendengar kita agar bisa berpikir green thing. Sebenarnya begini, plastik kita tidak larang keberadaannya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk saat ini plastik masih berbahan plastik yang masih sangat membantu, karena selain mudah didapatkan juga harganya lebih murah dibanding bahan lain. Akan tetapi kita harus meminimalis penggunaannya atau lebih bijak. Artinya lebih pada kresek. Mungkin kita bisa mencuci kembali, melipatnya dengan baik, membersihkannya kembali, dan memakainya kembali. Jangan membuangnya sembarangan. Jadi bukan lebih pada produksinya harus dikurangi, tapi penggunaannya harus lebih bijak. Jadi dalam hal ini memang edukasi yang harus lebih dipermantap di tengah masyarakat, sehingga yang menjadi persoalan itu kan sebenarnya adalah ketika sampah plastik itu jatuh ke lingkungan atau ke tanah, itu yang sangat merusak unsur tanah dan
biota-biota yang lainnya Oke, baik. yang ada di tanah, baik dalam air maupun ada di tanah. Jadi ketika berada di tanah, sampah plastik itu ataupun kresek itu sangat mengganggu tanaman-tanaman yang akan ditanam. Ketika berada di laut, ya mengganggu ikan kita. Ya kan nantinya kita konsumsi sendiri. Jadi ya otomatis kalau dikata bahwa akibat dari perbuatan kita hanya kita sendiri makan plastiknya lewat ikan. Seperti itu. Kebetulan ada teman saya yang sudah riset ikan, sudah riset seperti itu ya, ikan mau makan plastik ikan, ya. Dalam tubuh ikannya. Oke, Mbak Husni, terakhir satu kata buat Makassar kita agar bisa menuju ke green kota yang hijau gitu. Ya, satu kata adalah mari bersama kita meminimalis penggunaan sampah plastik. Salah, penggunaan plastik di tengah kebutuhan kita. Seperti itu, ayo kita minimalis. Caranya adalah kita pasti tahu sendiri. Kalau dia berupa kresek bagaimana, kalau dia berupa tempat itu bagaimana. Jadi tergantung kemampuan kita. Jadi ayo kita meminimalis penggunaan plastik. Ayo ya, meminimalis penggunaan plastik. Terima kasih. Bukan berarti mengurangi produksi plastik ya. Tapi meminimalis. Tapi kita mengurangi penggunaannya. Digunakan secara tepat ya. Ya. Oke. Baik Mbak Husniati, terima kasih selaku Direktur Eksekutif The Green Foundation Indonesia sudah bersama dengan kami sore ini, dan kami masih akan melanjutkan lagi dialog ini bersama narasumber selanjutnya. Mbak Uni, selamat beraktivitas, tetap sehat, jaga kondisi tubuh. Mari sama-sama greening ya, berpikir secara hijau mulai saat ini. Dan saya berharap semua pendengar kita juga bisa seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan baik saudara, sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya ada Pak Idam Rai Utama. Saya kira Idam rekan penyiar saya ini, ternyata Idam Rai Utama ya. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu Sayangi Bumi. Nanti kita akan bangun pabrik di sini. Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Bung di mana ya? Bung sini aja deh. Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Masih mendengarkan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Masih saya Emi yang temani Anda, dan tadi sudah bersama narasumber kami Husniati, Direktur Eksekutif The Green Foundation Indonesia. Kali ini saya akan mengajak berbincang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, ada Idam Rai Utama. Selaku milenial zaman now ya, kita bilang katakan milenial yang mewakili gaya hidup milenial, apakah sudah ramah lingkungan? Tentunya Anda sebagai milenial, saya bilang milenial pada waktunya ya, karena masing-masing pasti pernah jadi milenial. Kalau sekarang usianya sudah di atas 40-50, dulunya Anda juga seorang milenial sebenarnya pada usia belasan sampai 20 tahun. Nah, kita akan bersama dengan Pak Idam ya. Saya mungkin bisa panggilnya ini Mas Idam Rai Utama ya. Sambil menantikan suara dari Idam Rai, saya masih mengajak Anda juga untuk bergabung di line telepon nanti di 0821 3333 9440. Nah, dengan mendengarkan siaran Kentongan ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk greening ya, berpikir secara hijau. Dari artian seperti Anda mengurangi meminimalis ya penggunaan plastik ya dari sekarang. Karena kalau bukan dari Anda, pendengarnya RRI Makassar yang memulai untuk ramah terhadap lingkungan, mencintai lingkungan kita, membuat lingkungan kita tidak sakit gitu ya, siapa lagi yang bisa menjawab tantangan ini? Maka dari itu Anda sebagai pendengar RRI Makassar harus bisa berpikir untuk memaksimalkan penggunaan plastik ini,
wadah plastik itu digunakan secara baik agar bisa ramah lingkungan, dikurangi penggunaannya, jangan berlebihan ya menggunakan plastik. Bukan hanya plastik sebenarnya ya, banyak hal yang saya rasa dalam kehidupan kita sangat melekat tapi boros gitu ya. Sangat melekat tapi boros juga. Oke, saya ditegur ini sama tim teknik saya, katanya wajah saya nggak kelihatan. Oke, dan untuk Anda juga silakan Anda bergabung dengan kami di 0821 3-nya 4 kali 33339440. Tersisa 10 menit lagi kebersamaan kita, semoga kami bisa dapat terhubung dengan Idam Ray Utama, kaum milenial dari KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini, Ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpih? Pak RT, mau kemana hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar aja mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Masih mendengarkan Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Januari 2022. Apa kabar Anda untuk sore hari ini di Lintas Makassar Sore untuk Dialog Kentongan kita? Tadi kita sudah bersama Mbak Uni dari Direktur Eksekutif The Green Foundation Indonesia. Dan saya mengajak Anda juga untuk bergabung ya di 0821 333394440. Apakah Anda sebagai masyarakat sudah berkontribusi sih terhadap kelestarian lingkungan, kemudian menjaga lingkungan agar tetap sehat? Apakah Anda sudah menjadi bagian dari perilaku yang sehat ya untuk mencintai lingkungan? Saya katakan perilaku yang sehat karena semua itu tergantung dari gaya hidup. Makanya topiknya gaya hidup ramah lingkungan. Kalau gaya hidup kita tidak terlalu banyak ketergantungan terhadap bahan-bahan plastik, kemudian menggunakan atau mengurangi ya penggunaan baju ya, mungkin bisa lebih efisien dalam penggunaan kain baju. Kemudian juga sedotan ya. Sekarang kan sedotan plastik itu pada beberapa resto junk food itu sudah tidak lagi berlaku gitu ya, dan diarahkan untuk menggunakan sedotan dari bahan kertas. Nah, itu lebih ramah lingkungan katanya, karena kalau plastik pasti lama untuk diurai. Oke, di 0821 3-nya 4 kali 9440. Saya ke line telepon dulu, kayaknya ada pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana nih? Dengan Abdullah Sewang. Aku ya Pak Abdullah Sewang. Gimana kabarnya Pak Abdullah Sewang di tahun 2020? Baik, Ji. Pak Abdullah Sewang ini sudah menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan kah sampai saat ini? Iya, ya, saya sindir kembali ini kanal toh. Iya. Sindir kembali kanal. Kenapa? Iya. Pak Abdullah Sewang punya kanal juga di daerah rumahnya? Ada dekat. Tidak tapi pernah melalui juga. Jalan Nuri Baru yang ada kanalnya itu, pernah lihat di situ Pak? Pernah saya lihat, ya pernah. Oke, kenapa jadi Pak? Itu yang berdampingan dengan rumahnya dengan kanal, itu kita tidak curigai, tetapi di malam hari dia itu buang sampahnya itu. Di malam hari ya Pak ya? Iya, sampai di ditahu malam waktunya hari. Pak. Oke. Iya. Makanya itu sampai di kanal Nuri itu bukan main. Begitu pagi bertaburan itu sampai di kanal itu, karena dia buang pada waktu malam hari.
Iya. Jadi menurut Pak Abdullah Iya. Sewang ini sampahnya dibuang pada malam hari gitu. Ada strategi Iya. Pak ya? Iya, karena dia tidak mau dilihat, tapi dia mau ngotori. Tidak mau dilihat buang sampah, tapi dia mau ngotori. Nah, itu dia buang pada waktu malam hari. Iya. Oke, Pak Abdullah Jadi, Sewang. Kalau Bapak sudah siap tidak untuk berpikir secara green teen, berpikir secara hijau gitu Pak, dengan cara menjaga lingkungan Pak? Kalau saya menanyakan hal ini ke Pak Abdullah Sewang, Bapak sudah siap dengan hal itu? Iya, kita harus siap dong. Kita harus siap. Kita harus siap. Karena kenapa? Sudah banyak kita lihat banjir akibat sampah. Iya. Dan itu sampah itu kalau sudah berkumpul itu dia menjadi kuat anunya terdampar. Akhirnya waktu tumpuk terlambat diangkut ya sudah. Iya. Oke. Jadi ya di situ dia. Jadi karang di situ. Susah air jalan. Banjir lagi. Banjir Iya. lagi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah Makasih, Mbak, mengutarakan ini. pendapatnya. Iya. Sehat selalu Iya. Pak Abdullah Terima kasih, Sewang. sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdullah Sewang yang sudah bersama dengan kita ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan ya dari topik pembahasan kita sebenarnya gaya hidup ramah lingkungan. Nah, berkaitan dengan gaya hidup ya ini semua tergantung dari Anda. Bagaimana cara Anda untuk menjaga pola hidup Anda agar tetap bisa menjaga lingkungan, bersinergi dengan lingkungan kita agar tidak sakit ya lingkungan kita. Karena apapun itu yang kita dapatkan saat ini, oksigen dan semuanya yang ada di bumi ini, itu semua dari lingkungan. Kita tidak mau bumi kita menggunakan masker sama dengan Anda gunakan gitu ya. Karena kita tidak ingin bumi ini menjadi sakit gitu. Kita ingin bumi ini sehat, hijau, asri. Salah satunya mungkin cara yang mudah yang untuk Anda lakukan, kalau Anda dalam kehidupan rumah tangga Anda bisa memilah, di dalam rumah Anda bisa memilah mana sampah organik dan anorganik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan plastik ya ketika berbelanja. Mau berbelanja di pasar, berbelanja di mana saja itu gunakan tas yang lebih ramah lingkungan. Ada tas-tas keranjang itu zaman dahulu kala itu berguna sekali saat ini ya karena ini menjaga lingkungan gitu. Kemudian juga salah satu strategi yang gampang sekali Anda lakukan adalah upayakan untuk menanam satu pohon 1 bulan lah sekali. Bayangkan kalau Anda di rumahnya itu ada banyak tanaman pohon dan itu bisa membakar CO2 ya, mengikat, bukan membakar ya, mengikat CO2, kemudian Anda menghirup oksigen yang hebat banget ya. Inilah salah satu tips ya atau cara agar bisa menjaga lingkungan. Mari sama-sama jaga lingkungan, mari sama-sama berpikir secara hijau ya. Karena kalau bukan dari Anda sebagai pendengar, lalu siapa lagi yang bisa menjawab tantangan ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Ada pengarah acara siaran saya, ada Mbak Ibu Hayati, dan juga ada tim teknik kami, ada Ivon yang sudah setia menemani kita. Sampai jumpa di pekan depan untuk Kentongan dan selamat menikmati satu persembahan lagu berikut ini. Kau menggantungkan hubungan